sahabat YXP, selamat datang kembali di segmen 7 wisata paling-paling. Saatnya kita membahas mahakarya wisata Nusantara. Kali ini YXP Channel ada request istimewa dari sahabat YXP nih. Dari sahabat kita, @YT Gadis Desa. Min bahas wisata Surabaya. Oke, Mimin dan tim bahas sekarang nih. Nah, untuk sahabat YXP yang wisata di daerahnya mau dibahas juga, boleh chat Mimin di kolom komentar. Tapi jangan lupa like dan share video ini. Kita bareng-bareng tunjukkan yuk semantap apa pesona wisata Nusantara. Sebenarnya ada super banyak wisata menarik dan populer di Surabaya. Kota pelajar ini memang keren punya dalam memanjakan wisatawan. Tapi Mimin bantu bahas beberapa ya. Ini dia 7 wisata paling populer di Surabaya. Nomor 7, Taman Mozaik. Surabaya adalah kota yang tak pernah kehabisan kejutan. Kota ini punya sebuah tempat yang menyuguhkan keindahan dan juga kenyamanan bernama Taman Mozaik. Terletak di pusat kota, taman ini bukan hanya sekedar ruang hijau biasa, melainkan karya seni yang memukau dengan sentuhan modernitas. Taman Mozaik Surabaya memang bukanlah taman biasa. Namanya aja udah mengisyaratkan akan keunikan yang ada di dalamnya. Begitu memasuki area taman, sahabat YXP akan langsung dimanjakan oleh beragam mozaik warna-warni yang terpajang indah di berbagai sudut. Setiap potongan mozaik menceritakan cerita tersendiri, sehingga menciptakan decak kagum siapapun yang melihatnya. Selain keindahan visualnya, area ini juga menawarkan ruang terbuka yang nyaman bagi siapapun yang datang. Sahabat YXP bisa duduk santai di bangku yang tersedia sambil menikmati udara segar dan pemandangan sekitar. Di area taman juga dilengkapi dengan fasilitas permainan anak-anak sehingga cocok dijadikan destinasi keluarga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain area bermain dan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan bangku-bangku, di sini juga sudah dilengkapi dengan area parkir, toilet umum, hingga warung dan juga kios. Oh ya, di sini juga kerap menjadi area untuk pameran atau acara seperti pameran seni, konser musik, dan festival budaya. Nomor 6, Surabaya Northway. Surabaya Northway atau SNK menjadi salah satu destinasi wisata yang dimanfaatkan oleh warga kota Surabaya, khususnya yang tinggal di wilayah Surabaya Utara, yakni menikmati pemandangan laut layaknya dari atas kapal pesiar. SNK berada di lantai 2 dan 3 Terminal Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Objek wisata bertema maritim ini telah beroperasi sejak tahun 2016. Hingga kini menjadi salah satu lokasi favorit warga kota Surabaya, sahabat YXP. Salah satu daya tarik utama SNK adalah keindahan matahari terbenam yang dapat dinikmati dari tempat ini. Dengan pemandangan luar biasa Selat Madura dan Jembatan Suramadu sebagai latar belakang, sahabat YXP dapat merasakan momen magis saat matahari perlahan terbenam. Aktivitas lalu lalang kapal di Pelabuhan Tanjung Perak juga menambah nuansa khas maritim yang membuat pengalaman wisata semakin berkesan. Tidak hanya menawarkan panorama indah, SNK juga mengundang sahabat YXP untuk menjelajahi ragam kuliner lokal dan membeli oleh-oleh khas Surabaya. Fasilitas teras tepi laut menjadi tempat idaman untuk menikmati hidangan lezat sambil menyaksikan matahari terbenam. Dengan kombinasi keindahan alam, wisata kuliner, dan juga promo menarik yang sering ada di SNK, menjadikan Surabaya Northway menjadi pilihan ideal untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman sahabat YXP. Nomor 5, Taman Bungkul. Taman Bungkul merupakan salah satu taman populer di Surabaya. Taman yang dipenuhi pepohonan tinggi ini dibangun di atas lahan seluas 900 meter persegi yang didedikasikan sebagai jalur hijau kota. Keasrian taman ini muncul berkat aneka jenis tanaman seperti bintaro merah, beringin putih, coklat, anggur laut, pagoda, pucuk merah, dan mawar Jember. Taman Bungkul ini pernah memperoleh penghargaan berupa Taman Asia Terbaik di Jawa Timur pada tahun 2013 yang diberikan oleh PBB Sahabat YXP berkat keanekaragaman flora yang ada di sini. Keren ya sahabat YXP? Keberadaan Taman Bungkul ini mampu memberikan pilihan tempat bersantai bersama teman atau keluarga bagi masyarakat Surabaya tentunya. Selain keanekaragaman floranya,
Kondisi Taman Bungkul yang asri juga dilengkapi dengan kehadiran tempat sampah di setiap 5 meter, sehingga nggak ada alasan nih untuk pengunjung buang sampah sembarangan. Nah, bagi pecinta skateboard juga disediakan arena khusus dengan berbagai papan, serta tanjakan dan turunannya. Begitupun untuk para pecinta BMX. Nah, sedangkan bagi sahabat TXP yang suka jalan kaki, sahabat TXP bisa jajal jogging tracknya yang tersusun dari bebatuan kecil yang ditata rapi untuk refleksi. Di sini juga terdapat area bermain anak yang dilengkapi wahana permainan seperti jungkat-jungkit, ayunan, perosotan, mangkuk putar, ayunan rantai, dan lainnya. Untuk fasilitas lainnya, di sini juga ada keran air yang udah steril dan siap minum airnya. Ada juga fasilitas toilet yang bersih dan terawat. Selain menyajikan berbagai tanaman hijau yang tertata rapi, sekaligus berbagai fasilitas lengkap, taman ini juga menyediakan fasilitas wifi gratis loh sahabat TXP. Jadi sahabat TXP bisa langsung posting nih ke media sosial kalau lagi ada di sini. Gak kalah epic, sistem pengamanannya pun cukup bagus. Pihak Taman Bungkul turut mengawasi aktivitas pengunjung melalui CCTV. Setiap harinya, Taman Bungkul selalu dipenuhi oleh masyarakat Surabaya pada pagi hari. Banyak warga sekitar yang melakukan kegiatan olahraga seperti jogging, rollerblade, sepeda, hingga senam. Panggung hiburan juga ada yang terdapat di kawasan tengah-tengah taman. Di sini sering digelar berbagai jenis kegiatan seni, misalnya hiburan musik, drama, hingga pementasan wayang. Taman Bungkul tidak hanya ramai di pagi hari. Di malam hari, kondisi semakin semarak berkat kerlip lampu yang dihasilkan oleh lampu taman dan lampu penerang jalan. Selain itu, terdapat pula air mancur setinggi 10 meter yang menyemburkan air berwarna hijau muda. Pokoknya komplit deh sahabat TXP. Nomor 4, Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya. Museum 10 November dan Monumen Tugu Pahlawan Surabaya merupakan museum dan monumen yang didirikan untuk mengenang sejarah pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Peristiwa yang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Museum dan monumen ini dibangun pada tahun 1991 dan diresmikan pada tahun 2000. Lokasi museum dan monumen ini terletak di Jalan Pahlawan, Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Jadi biasanya pengunjung yang datang ke Monumen Tugu Surabaya akan sekalian mampir ke Museum 10 November. Museum 10 November didirikan untuk melengkapi Monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 1951 dan diresmikan pada tahun 1952. Di dalam museum terdapat ratusan koleksi, termasuk peninggalan pertempuran di Surabaya. Di antara koleksi-koleksi yang terdapat di dalam museum ini, yaitu seperti koleksi foto, senjata rampasan, dan artefak peninggalan pertempuran di Surabaya, serta fasilitas pendukung lain seperti diorama elektronik dan diorama statis. Fasilitas yang ada di Museum 10 November yakni mulai dari ruang diorama elektronik, ruang auditorium, ruang perpustakaan, ruang diorama, ruang kids zone dan laktasi, musola, area parkir, hingga lapangan sebagai public space. Oh iya sahabat XP, tujuan pembangunan museum dan monumen ini adalah diantaranya untuk mengenang para pahlawan, terutama arek-arek Surabaya yang gugur dalam pertempuran melawan penjajah di Surabaya pada 10 November 1945, serta menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Nomor 3, Jembatan Merah Surabaya. Dikenal sebagai kota pahlawan, kota Surabaya memang dipenuhi berbagai peristiwa sejarah di masa lalu. Banyaknya peristiwa sejarah yang terjadi di kota Surabaya tentunya meninggalkan beragam saksi dan bukti, salah satunya Jembatan Merah ini. Berlokasi di Jalan Kembang Jepun, Kecamatan Pabean Cantikan, Jembatan Merah ini menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara sekutu di era 1945. Jembatan yang sejak dibangun pada tahun 1809 sudah identik dengan warna merah ini dibangun pada era Gubernur Jenderal Dendels untuk menghubungkan wilayah timur Sungai Kalimas, kawasan Pecinan dan Arab dengan wilayah Sungai Barat atau wilayah Eropa, sehingga jembatan ini menjadi pusat area bisnis di Surabaya. Jembatan ini juga merupakan akses satu-satunya yang menghubungkan Kalimas dengan gedung-gedung pemerintahan kota Surabaya. Selain menyimpan banyak sejarah, Jembatan Merah juga dapat menjadi lokasi wisata
karena masih banyak bangunan tua yang saat ini digunakan sebagai gedung perbankan dan perkantoran. Selain itu, banyak lokasi yang dapat dikunjungi di sekitar jembatan. Salah satunya Jembatan Merah Plaza, Taman Sejarah, Kelenteng Hong Tie Hian, Pasar Pabean, Kawasan Ampel, hingga Museum Sampurna. Jembatan Merah ini juga memiliki pemandangan yang super indah, terutama pada saat matahari terbenam. Sahabat EXP bisa mengabadikan momen berharga dengan berfoto dengan latar belakang Jembatan Merah yang megah. Di sekitar Jembatan Merah terdapat banyak warung makanan yang menjual kuliner khas Surabaya, seperti soto ayam, rawon, dan rujak cingur. Jangan lupa mencicipi makanan-makanan khas Surabaya ini saat berkunjung ke Jembatan Merah. Oh ya sahabat EXP, menurut Mimin saat sore atau malam hari juga merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi Jembatan Merah ini. Soalnya pemandangan kota Surabaya dari atas jembatan menjadi lebih indah ketika lampu-lampu mulai menyala. Pokoknya menyala Surabayaku. Nomor 2, Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya KBS atau disebut juga Surabaya Zoo merupakan kebun binatang populer di Surabaya. KBS memiliki lebih dari 230 spesies satwa yang berbeda yang terdiri dari lebih dari 2.179 ekor satwa, termasuk di dalamnya satwa langka Indonesia maupun dunia yang terdiri dari mamalia, aves, reptilia, dan pisces. Gak sekedar tempat rekreasi, KBS juga berfungsi sebagai lembaga konservasi, sarana pendidikan, dan sarana riset dan penelitian. Kebun Binatang Surabaya juga dilengkapi dengan berbagai wahana. Sahabat EXP dapat menyaksikan atraksi satwa, berkeliling danau buatan naik perahu, menunggang satwa seperti gajah dan unta, serta masih banyak lainnya. Sahabat EXP juga bisa nih mengabadikan momen dengan satwa serta berfoto di spot instagramable. Nah, sebelum pulang, sahabat EXP bisa nih belanja souvenir Kebun Binatang Surabaya di outlet souvenir yang tersedia di sini. Dan info penting nih sahabat EXP, dalam hal konservasi pada tahun 2022, Kebun Binatang Surabaya telah berhasil melakukan pengembangbiakan terhadap hewan komodo, reptil endemik Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Reptil endemik Indonesia yang berasal dari NTT ini telah menetaskan komodo melalui inkubator sejumlah 29 ekor. Wah, mantap ya sahabat EXP. Nomor 1, Atlantis Land. Pengen nyoba berbagai wahana seru yang ramah keluarga dan anak di Surabaya? Atlantis Land Surabaya sepertinya bisa jadi pilihan nih sahabat EXP. Atlantis Land Surabaya merupakan tempat wisata yang menyuguhkan wahana air dan permainan darat. Sejumlah wahananya bisa dinikmati sejumlah golongan usia, mulai dari anak-anak, dewasa, maupun keluarga. Berada di dalam area Kenjeran Park, tepatnya terletak di Jalan Sukolilo nomor 100, Sukolilo Baru, Bulak, Surabaya, Jawa Timur. Tempat wisata ini dapat ditempuh dengan waktu sekitar 27 menit menggunakan kendaraan mobil. Ada banyak wahana dan permainan menarik yang bisa dicoba di Atlantis Land ini sahabat EXP. Ada istana es yang memiliki suhu minus 15 derajat Celcius yang tentunya cukup dingin jika dibandingkan dengan suhu kota Surabaya yang panas terik. Di dalamnya ada sejumlah bangunan, patung, serta kursi yang terbentuk dari es asli loh. Di sini juga ada papan perosotan es yang bisa dijajal kalau sahabat EXP ingin merasakan sensasi meluncur di atas es. Lalu ada Dinoland. Di sini sahabat EXP akan diajak mengelilingi kawasan hutan dengan berbagai replika dinosaurus dari zaman prasejarah. Sahabat EXP tidak perlu khawatir akan merasa lelah berjalan di sini, karena sahabat EXP akan berkeliling menaiki kereta. Lalu berikutnya, sahabat EXP bisa melihat patung lilin berbagai karakter hingga figur terkenal dunia di Istana Patung Lilin. Ada patung lilin tokoh Mr. Bean, Jackie Chan, hingga Barack Obama. Nah, untuk wahana anak ada area mandi bola, egg dragon, mini happy car, running horse, mini coaster, dan mini tornado. Sedangkan untuk dewasa ada wahana Star Dancer, disco pangkang, dark coaster, Viking, dan flower sword. Adapun untuk permainan yang dapat dinikmati bersama keluarga ada teacup, web swinger, carousel, musik express, dan misteri Atlantis. Nah, ada pula kolam renang di Atlantis Land Surabaya ini loh. Jadi sahabat EXP bisa berenang sepuasnya setelah mencoba berbagai wahana permainan yang ada di sini. Gak hanya itu, di sini sahabat EXP juga bisa melihat pertunjukan air mancur menari yang ada setiap hari pada pukul 17.30 waktu setempat. Ada juga show freestyle motor, akrobat bola maut, parade badut maskot,
fire dance, hingga 3D visual dunia bawah laut. Wah, mantep banget ya, sekomplit itu sahabat YXP. Hayu agendakan. Nah itu dia sahabat YXP, 7 wisata paling populer di Surabaya, Jawa Timur versi YXP Channel. Untuk harga dan ketentuan sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi pastikan sahabat YXP cek and recheck dulu ke site atau kontak personnya. Sahabat YXP juga bisa rekomendasikan tempat atau wisata yang ingin dibahas di channel ini. Jangan malu-malu ya. Dan jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update informasi terbaru dari kami. Karena Mimin dan tim channel YXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. See you in the next video ya. Bye-bye.